そろそろ。お待たせしてすみません。お嬢ちゃん、仲良くしてやってね。幸せならいいのよ。真っ暗。これがもしかして俺は本庄寺さんと結婚。なお偉そうに。なるほどなるほど。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekonsuru Teihonto Desu episode 4 dan juga 5. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Ohara yang kini terlihat sedang merasa galau, yang mana semenjak dirinya yang berbohong akan menikah dengan Rika, muncul berbagai masalah yang harus ia hadapi. Mulai dari dirinya yang harus segera pulang untuk menjelaskan masalah nikah palsu tersebut, hingga sosok misterius yang bisa-bisanya tahu tentang kabar pernikahan palsunya. Hari esok pun tiba. Di saat Ohara yang memandangi Rika, di sini Rika terlihat agak cuek kepada Ohara. Yang mana karena di saat Rika yang melihat ada bule di kosan Ohara kemarin, kala itu Rika spontan mengatakan kepada Ohara bahwa Ohara jangan seenaknya mengajak seorang wanita asing ke kosannya. Yang mana sikap dari Rika tersebut seolah dirinya merupakan kekasih sungguhan dari Ohara. Lalu setelahnya tiba-tiba Rika dan Ohara dikejutkan dengan perkataan Gonda yang ternyata sudah tahu tentang kabar bahwa Ohara akan mengajak Rika menemui orang tuanya. Spontan Ohara pun di sini mengiyakan saja perkataan dari Gonda agar suasana kantor tidak terfokus pada masalah mereka berdua. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi, saat ini tiba-tiba Rika mendapat telepon dari seorang tidak dikenal yang juga sudah tahu tentang kabar Ohara yang akan mudik. Dan di sini awalnya Ohara berniat untuk pulang seorang diri dan akan menjelaskan masalah nikah palsunya kepada keluarganya. Namun karena sepertinya pergerakan mereka tengah dipantau oleh seseorang, sehingga terpaksa Rika akan ikutan pulang bersama Ohara supaya rencana nikah palsu mereka tetap berjalan lancar. Lalu setelah Ohara pulang kerja, di sini Ohara menitipkan kucingnya di tempat penitipan hewan karena Ohara akan pulang kampung untuk beberapa hari ke depan. Hari esok pun tiba. Saat ini kita pun diperlihatkan Ohara yang kini tengah menunggu kedatangan Rika di bandara. Dan di saat Rika telah tiba, di sini Ohara pun merasa terpukau dengan penampilan Rika yang terlihat begitu cantik pada hari ini. Namun mengesampingkan hal itu, di saat mereka yang tengah naik pesawat, di sini Ohara terlihat agak canggung dengan Rika karena seolah dirinya sedang mengajak Rika untuk mendapat restu dari orang tuanya. Lantas di sini Rika ingin bercerita tentang latar belakangnya kepada Ohara agar jika nanti mereka tiba-tiba ditanya oleh orang-orang, maka mereka bisa selaras ketika menjawabnya. Yang mana sejak kecil Rika hanya tinggal bersama ibunya karena ayah dari Rika yang telah tiada. Dan karena ibu dari Rika harus bekerja di luar kota, sehingga Rika seringkali tinggal seorang diri di rumah. Dan untungnya sejak kecil Rika sudah terbiasa mengurus rumah, sehingga ia tidak masalah ketika ditinggal ibunya. Dan untuk ketertarikan Rika pada peta, rupanya sudah terlihat ketika Rika sejak kecil dengan Rika yang sangat antusias dalam melihat-lihat berbagai daerah pada peta. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya Rika dan Ohara di bandara, di sini Ohara kebetulan bertemu dengan neneknya yang kini sedang mengantar melon di sekitar sini. Dan berhubung si nenek juga sehabis mengantar buah melon, sehingga kini Ohara dan Rika diajak si nenek untuk mampir di rumahnya. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini Ohara dan juga Rika dikejutkan dengan pernyataan si nenek yang ternyata sudah tahu tentang kabar pernikahan dari Ohara dan juga Rika. Namun di sini Ohara dan Rika pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak ada niatan untuk saling menikah. Seketika si nenek pun di sini merasa agak terkejut dengan pernyataan mereka berdua. Namun di sini si nenek tidak terlalu membahasnya karena ia merasa ada alasan tersendiri kenapa Ohara dan juga Rika tidak ingin saling menikah. Lalu setibanya mereka di rumah nenek,
Di sini Ohara langsung membantu untuk mengemas buah melon yang nantinya akan diantar ke berbagai tempat. Lantas untuk Rika, di sini ia ingin membantu nenek memotong melon yang kini sudah saatnya dipetik di kebun. Dan meski Rika tidak pernah berkebun sebelumnya, namun ia merasa senang karena bisa membantu pekerjaan si nenek. Lalu setelahnya, di sini Rika menikmati buah melon yang baru saja dipetik tadi. Dan di saat Rika yang tengah menikmati melon tersebut, di sini si nenek mengatakan kepada Rika bahwa Rika tidak perlu lagi menyembunyikan perasaannya kepada Ohara. Yang mana karena para laki-laki yang ada pada keluarganya tidak pandai dalam mengungkapkan perasaannya, maka ia merasa yakin bahwa sebenarnya Ohara dan Rika juga sama-sama suka. Oleh sebabnya, di sini si nenek meminta kepada Rika untuk ikut menjaga cucu laki-lakinya tersebut. Namun entah mengapa, mungkin karena saking terkejutnya mendengar pernyataan dari si nenek hingga membuat Rika pun di sini sampai pingsan. Seketika si nenek di sini memanggil Ohara untuk segera membawa Rika menuju ke kamar. Lantas ketika Ohara yang hendak membawa Rika menuju ke kamar, tiba-tiba ia bertemu dengan ayahnya yang kini sedang berkunjung ke rumah nenek. Dan karena melihat Ohara yang merasa keberatan membawa Rika, seketika ayah Ohara pun di sini lantas membantu Ohara untuk membawa Rika. Dan di saat Ohara dan ayahnya membawa Rika menuju ke kamar, di sini terjadi cekcok panjang antara mereka berdua yang tentunya membahas tentang masalah Ohara yang tak jadi menikah dengan Rika. Dan selang beberapa saat ketika dokter telah datang, rupanya Rika di sini cuma kelelahan, ditambah lagi cuaca panas yang saat ini cukup menyengat. Lalu setelah itu, di sini ayah Ohara merasa agak kecewa kepada Ohara yang kala itu tidak mau jujur kepada dirinya ketika berada di Tokyo. Ohara yang tahu pun di sini hanya bisa terdiam karena waktu itu dirinya juga tak menyangka bahwa ayahnya akan langsung pergi ke kantornya setelah mendengar kabar tersebut. Malam pun tiba. Saat ini Ohara pun telah sampai di rumahnya untuk menjelaskan tentang masalah nikah palsunya kepada keluarganya. Yang mana di sini mereka tentu merasa sangat terkejut bahwa pernikahan tersebut hanya sebuah pengalihan agar Ohara tidak dipindah kerja ke Alaska. Namun tidak seperti ayah Ohara, di sini ibu dan kedua kakaknya tidak merasa masalah karena Ohara juga pasti kesulitan menghadapi masalah tersebut. Dan untuk masalah ayah Ohara yang masih marah, di sini ibu Ohara yang akan menanganinya langsung. Lalu kini Ohara akan menginap di rumah neneknya karena kini Rika masih berada di sana. Dan di saat Ohara yang masuk ke kamar, tiba-tiba ia pun di sini tiba terkejut karena ternyata futonnya telah disiapkan tepat di sebelah Rika. Lalu setelahnya di sini Ohara dikejutkan dengan Rika yang kini akhirnya terbangun dari pingsannya. Dan di sini Rika merasa tak enak kepada Ohara karena ia seharian malah tidur nyenyak di rumah nenek. Dan karena merasa belum meminta maaf kepada keluarga Ohara, pada keesokan harinya Rika meminta Ohara untuk mengantarnya ke rumah Ohara agar Rika bisa meminta maaf atas masalah yang ia buat. Lantas untuk mengganti suasana, kini Rika meminta ditemani Ohara keluar untuk melihat suasana malam hari di desa. Yang mana di sini Rika rupanya merasa cukup tertarik dengan suara katak yang banyak di sekitar kebun nenek. Lalu ketika ada katak yang melompat di kepala Rika, seketika Rika pun di sini merasa sangat terkejut sehingga membuatnya pun kini bersandar tepat di depan Ohara. Spontan di sini suasana pun jadi terasa canggung hanya karena seekor katak yang tak sengaja hinggap di kepala Rika. Lalu ketika Rika tahu bahwa Ohara yang membantu membawanya ketika pingsan, sehingga di sini Rika pun meminta maaf kepada Ohara karena ia malah membuat repot Ohara. Yang mana karena Rika orangnya mudah asik ketika melakukan sesuatu yang ia sukai, sehingga membuatnya kesulitan dalam mengendalikan diri ketika sudah kelelahan. Seketika Ohara di sini mengatakan kepada Rika bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu, di sini Ohara mengatakan kepada Rika bahwa dirinya merasa senang atas pemberian batu dari Rika tempo lalu. Yang mana karena batu tersebut, Ohara bisa terus mengingat Rika agar dirinya tetap bertahan dalam rencana nikah palsu ini. Namun entah mengapa tiba-tiba suasana saat ini jadi terasa sangat pas. Seolah Ohara kini ingin menyatakan perasaannya kepada Rika.
Dan benar saja, di sini Rika pun tiba deg-degan karena sepertinya Ohara ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Namun sayang karena banyaknya suara katak yang sedang bernyanyi, sehingga membuat Ohara di sini tidak jadi mengatakan apapun kepada Rika, dan pada akhirnya kini mereka pun kembali beristirahat di rumah nenek. Hari esok pun tiba. Di sini Rika masih kepikiran tentang perkataan Ohara semalam yang membuatnya di sini merasa cukup penasaran. Dan bahkan ketika Rika bertemu dengan Ohara, di sini Rika terlihat agak malu-malu karena sepertinya Rika kini sudah mulai jatuh hati kepada Ohara. Lalu setelah pergi dari rumah nenek, kini mereka pun pergi ke rumahnya Ohara agar Rika bisa meminta maaf atas ide nikah palsu yang ia buat. Kemudian sesampainya mereka di rumah Ohara, di sini Rika pun langsung meminta maaf kepada keluarga Ohara. Lantas di sini Ohara diminta ibunya untuk pergi mengantar Rika jalan-jalan karena berhubung jadwal keberangkatan mereka masih nanti malam. Namun sayang, di sini Rika tidak bisa meminta maaf kepada ayah Ohara karena ayah Ohara yang masih ada urusan. Lalu ketika berada di tengah perjalanan, di sini Rika pun terlihat sangat antusias karena ia sangat suka melihat pemandangan alam. Apalagi ketika Rika diajak ke sebuah museum, di sini Rika pun makin terlihat excited karena ia bisa melihat berbagai jenis batu yang ada di kampung halaman Ohara. Hari pun semakin sore. Di sini Rika terlihat agak kelelahan setelah ia yang diajak Ohara pergi jalan-jalan. Dan saat di tengah perjalanan, lagi-lagi Rika teringat dengan kejadian semalam sehingga membuatnya pun jadi baper ketika tengah melihat ke arah Ohara. Lalu setibanya mereka di rumah Ohara, di sini Ohara dikejutkan dengan seorang gadis yang kini sedang berada di rumahnya Ohara. Gadis tersebut bernama Nao. Dan ternyata Nao merupakan teman masa kecil dari Ohara yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Ohara. Nao sendiri memiliki sebuah bakat di bidang kerajinan sehingga dirinya kini telah menjadi seorang pengrajin yang cukup mahir. Dan setelah Rika dan Nao saling kenalan, di sini Rika terlihat agak cemburu karena melihat Ohara yang begitu akrab dengan Nao. Lalu yang agak mengejutkan karena sebentar lagi Nao akan bekerja di Tokyo. Di sini Nao pun meminta kepada Rika agar bisa mau menjadi teman dekatnya. Seketika semua yang ada di sana pun merasa agak terkejut dengan Nao yang akan bekerja di Tokyo. Dan yang lebih merasa terkejut tentunya di sini adalah Rika, yang mana karena awalnya Rika menganggap Nao adalah saingan untuk mendapatkan hati Ohara, rupanya kini Nao malah ingin mengajak dirinya untuk saling berteman. Oke, untuk pembahasan anime Kekkon Suruwa Hontou Desu Ka episode 4 dan 5 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.